Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 1 Oktober tahun 2023 adalah hari Minggu biasa ke-26. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 18 ayat 25 sampai 28. Beginilah firman Tuhan Allah, kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakan kamu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka pasti ia hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pentingnya menghayati iman secara pribadi. Yesus memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang hanya beragama namun tidak menghayati imannya secara pribadi. Banyak orang hanya ikut-ikutan saja dalam hidup beriman, sehingga barangkali lebih tepat disebut hanya beragama secara KTP. Pada kartu identitasnya disebutkan agamanya, namun ia tidak menghidupi agamanya itu dengan menghayati imannya secara pribadi dan mendalam. Hal itu sama dengan cara beragama para imam kepala dan pemuka rakyat Yahudi yang hanya beragama Yahudi, namun tidak menghayatinya. Mereka seperti mengatakan ya kepada Tuhan untuk pergi ke kebun anggur, namun tidak berangkat. Sedangkan para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal itu bagaikan mengatakan tidak kepada Tuhan, namun mereka kemudian menyesal dan pergi ke kebun anggur. Artinya, mereka bertobat dan percaya kepada pewartaan Yohanes dan pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Yesus menyatakan dengan keras dan tegas kepada para imam dan pemimpin rakyat Yahudi demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah."
Peringatan Yesus itu sangat keras, jelas dan tegas bahwa orang berdosa yang bertobat akan selamat, sedangkan para agamawan yang tidak menghayati iman dan tidak bertobat tidak akan selamat. Kalau orang sudah mengaku diri sebagai orang beriman, maka ia harus menunjukkan iman itu secara konsekuen dan setia. Kalau ada orang yang beriman secara tidak konsekuen dan tidak setia, yang artinya semula beriman kemudian berubah menjadi tidak percaya, maka Nabi Yeskiel memberikan peringatan keras juga bahwa orang yang tidak konsekuen dan tidak setia akan mati dalam dosa yang dilakukannya. Sebaliknya, orang yang semula tidak percaya, namun kemudian bertobat dan menjadi percaya, serta setia dalam imannya itu, ia akan hidup. Orang Israel menganggap Tuhan tidak adil jika seseorang dalam hidupnya sudah beriman, namun hanya pada akhir hidupnya saja ia tidak setia, maka orang itu akan mati di dalam kefasikan. Sedangkan orang fasik selama hidupnya, ketika ia bertobat pada akhir hidupnya, maka ia akan mati dalam kebenaran. Nabi Yeskiel menyatakan bahwa bukan Tuhan yang tidak adil, melainkan umat Israel lah yang tidak adil dan tidak benar. Karena kesetiaan dalam iman harus tetap dipertahankan seumur hidup, supaya orang tidak mengalami apa yang dinyatakan oleh Nabi Yeskiel tadi. Orang yang berubah setia akan mati dalam kefasikan. Sedangkan orang yang tetap setia sampai akhir akan hidup dalam kebenaran. Saudara-saudariku terkasih, penghayatan iman secara pribadi dan mendalam seperti dituntut dalam bacaan Injil hari ini, juga kesetiaan sampai akhir dalam beriman seperti dituntut oleh Nabi Yeskiel, dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua dengan mencontoh teladan Kristus sendiri. Kristus Putra Allah telah belajar menjadi taat kepada kehendak Bapa dan setia sampai akhir hidupnya di kayu salib. Kristus yang walaupun dalam rupa Allah dan sehakikat dengan Bapa, namun ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Kristus telah menghampakan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia masih merendahkan dirinya lagi menjadi seorang hamba, bahkan seorang hamba yang menderita sengsara sampai wafat di kayu salib. Teladan kesetiaan Kristus dalam menaati kehendak Allah Bapanya demi datangnya kerajaan Allah ini benar-benar merupakan tuntutan iman yang sangat mendasar bagi umat Kristiani. Kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus yang taat dan setia kepadanya dan menjadi seperti Dia dalam ketaatan kepada kehendak Bapa. Saudara-saudari terkasih, tuntutan iman para murid Kristus melebihi apa yang dituntut oleh Nabi Yeskiel dalam bacaan pertama, yaitu supaya tetap setia sampai akhir atau tidak berubah pikiran. Dan juga melebihi yang dituntut
untuk para pemuka agama Yahudi yang sudah menjawab ya, namun tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi kesanggupannya. Iman Kristiani menuntut lebih dari itu, yaitu supaya kita meneladan Kristus sampai sehabis-habisnya. Kita diminta untuk menjadi mirip dengan Tuhan Yesus, karena Allah Bapa memanggil kita untuk kehidupan bahagia kekal di dalam kerajaan-Nya. Semoga demikian. Amin.